Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. La khawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Gus Muafiq ingkang kula taati, kula hormati, Gus Lukman Hakim, Haji Mahmud, dan tentu Ning Nis sebagai Ketua Pengurus Harian Yayasan Undar, semua pengurus Yayasan Universitas Darul Ulum, yang terhormat juga Pak Rektor beserta jajarannya dan para undangan. Alhamdulillah pada siang hari ini acara haul bisa diselenggarakan di auditorium. Mestinya kalau pas tanggal tufinya Kiai Musta'in itu 21 Januari besok. Tapi karena berbagai hal, Jumat Undar libur, maka dimajukan hari ini. Berapa minggu yang lalu, Ning Nis tanya sama saya, Cip, sing ngisi sopo acara haul? Sak kersa ning. Ya apa nek Gus Muafiq? Waduh. Sungkan kula niki nek WA. Karena kalau nggak dituruti khawatir saya nggak bisa mengendalikan diri gitu. Terus pun biasa-biasa mau ning. Ya wis. Engko awamu sing ngomong, gini ngeco nek kula sing ngisi wong nggih gratis. Lalu begitulah sesuatu apa yang dikehendaki Allah. Saya mau sholat duhur, saya sudah mau takbir ini sama cucu saya, sudah mau takbir gitu. HP saya ces, nggak taunya keluar nama itu, saya lebih takut tidak nerima ketimbang Israel. Loh kok Gus Muafiq telepon, saya batalkan sholat, saya terima, wonten perintah Gus, boten, kula niki jan kangen. Loh kula nggih kangen Gus, lah nggih koyo wong pacaran lah. Nggih boten napa-napa pokoke kangen, nggih pun kula mampir. Nggih. Asar datang sampai ngobrol ngalor ngidul, termasuk tadi bahas kenapa kok tidak masuk struktur PBNU. Saya juga mosok putune yo gak katut gitu. Tapi tidak ada masalah itu. Terus ngobrol, saya tanya, Gus, acara ten pundi make dalu? Pujon. Oh nggih. Binjing acarane ten pundi? Wenten acara ten kene Jogja. Mbak Yu kula ning lho pengin jenengan ngisi khole Abah Buya. Kapan? Benjing. Loh. Lah nek ngoten nggih kula tunda sing di Jogja. Lah nggih monggo. Lalu saya telepon Ning Nis, Ning niki ning Gus Muafiq teng griya. Sakit dugi. Alhamdulillah Jip, nggih, tapi siapaken. Tadi berjalan sama saya. Niki Undar pun gede nggih, Bu. Kula dikei titel niku dokter sing apa itu? Tapi bukan kausanya. Ya itunya. Honoris causa, tapi enggak pakai kausa gitu. Buatan terus, itu saya telepon ini terus bisa. Lalu semalaman saya itu betapa bersyukur sama Allah gitu ya. Kalau kita ini sebetulnya tidak bisa apa-apa. Tuhan telah menakdirkan Gus Muafiq hadir di sini dan ditakdirkan di sini. Ternyata takdir itu tidak ada yang tidak bagus. Mungkin bagi yang di cancel di Jogja tidak bagus. Tapi di sini kan bagus.
Mungkin di sana itu getun, tapi di sini kan bunga. Ternyata takdir itu baik dan buruk adalah persepsi kita. Karena itu semoga kita ke depan tetap bisa menerima takdir itu dengan persepsi yang baik, karena makhluk yang baik adalah menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ketepatan ditakdirkan di sini atas nama keluarga Kiai Musta'in menyampaikan mohon maaf sebesar-besarnya apabila memang sangat mendadak, nanti tidak ada apa-apanya. Bagi yang diundang mendadak kemarin cuman saya WA mau datang, nanti sebaiknya bubar ini segera pulang, gak usah jaga no panganan juga, gak usah jaga no berkat gitu ya. Jadi itu namanya murid yang ikhlas, dan saya sebagai keluarga juga ikhlas, tidak membebani, sama-sama ikhlas. Wallahu gus muwafiq il aqwamit thoriq, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Para alim, para ulama, para kiai, Pak Rektor, saya hormati Kang Kaulo Takdimi Sohibul Fadilah wa Sa'adah Gus Mujib lan sedayoning Kang Kaulo hormati para hadirin wal hadirat ingkang mulya. Niki sing dikholi niki Yai Musta'in. Yai Musta'in Romli sing Pak Harto mau wedi. Jadi sing dikholi niki Yai Musta'in sing Pak Harto mau wedi. Tapi Yai Musta'in ini tidak punya rasa takut. Mboten dirasa wedi. Kiai mursyid tarekah sing aneh niku sanad akademiknya dari Makau. Sanad akademik doktor honoris causa niku saking Makau. Jenengan ngertos Makau? Makau niku kota yang tidak pernah mati 24 jam di Cina. Jadi wong saiki wedi karo Cina. Yai Musta'in Romli niku sanad akademiknya niku saking Cina, saking Makau. Niku nek cara Amerika itu Las Vegas. Jadi Las Vegasnya Cina itu Makau. Jadi kula wis mboten saged matur nek bab Yai Musta'in. Sebutan pangkat kula sakjane niku. Sakniki wong NU melu partai liya ngoten pun wedi. Yai Musta'in waktu itu di saat semua kiai itu P3, Yai Musta'in Golkar. Terus ora ono sing wani alok-alok. Niku nek ora wong sekti ora eneng. Jadi bener-bener gambaran tentang la khaufun alaihim wala hum yahzanun ada dalam sisi kehidupan Yai Musta'in Romli. Wau sing diwaos kali korek niku tuh. Bab qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah
alla takhafu wa la tahzanu. Niku kan ayate tiang-tiang tarekah yang selalu menyebut asma Allah dengan istiqomah, yang akhirnya kemudian hatinya itu terkait dengan cloud-nya Allah. Ya, mahasiswa pasti tahu. Jadi ada orang-orang yang hatinya ini, ruhaninya niku boten nameng mu'allakun fil masajid, tapi niki mu'allakun langsung teng cloud-nya Allah, harddisknya Allah yang namanya Lauhil Mahfuz. Maka mereka-mereka ini tahu gambaran tentang kehidupan masa depan, itu tahu. Karena cloud-nya Allah atau Lauhil Mahfuz itu jangankan presiden ke depan, daun jatuh itu sudah ada catatannya di Lauhil Mahfuz. Maka orang-orang yang hatinya itu terhubung dengan Lauhil Mahfuz itu GPS-nya hidup. Jadi tidak pernah kemudian berdiskusi tentang masa depan itu seperti apa teorinya. Ada memang orang-orang yang memang hatinya ini GPS-nya hidup. Karena apa? Terhubung dengan cloud-nya Allah. Nah ini terjadi karena qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Karena orang-orang ini kalau download itu serius. Ada yang download itu sampai 10 tahun. Ada yang seumur hidup itu download file-filenya Allah. Makanya mereka-mereka ini, beliau-beliau ini, paketan datanya besar. Makanya suka kita pakai wifi-nya. Kalau kartu kita itu mau ngirim data, ngirim gambar, ngirim foto, itu kan orang harus punya paketan data yang cukup, wifi-nya. Kalau wifi-nya nggak cukup, cari free wifi. Ke warung kemana, .co.id. Sama kalau kita mau kirim Fatihah, kirim Al-Quran, Allahumma ja'al wa ausil sawaba ma qara'tu. Tapi kita tahu, sadar betul bahwa wifi kita ini paketannya nggak cukup, maka kita dipersilahkan untuk menggunakan wifi yang paketannya itu tidak terbatas. Wifi-nya siapa? Wifi-nya Nabi, wifi-nya wali. Kalau yang tadi adalah .co.id, yang ini ila hadrati ila ruhi, maka kemudian free wifi di dalam ilmu rohani namanya tawassul. Maka beliau-beliau ini bisa untuk kita jadikan wasilah, karena memang wifi-nya besar-besar. Karena kalau download serius, mursyid-mursyid thariqah, wali-wali itu kalau download bener-bener serius. Qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, ini bener-bener serius. Kita ini kan kalau download gak serius. Ya Allah, 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 Allah yung gitu sudah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Alah, suwene gitu dia sudah. Duh, inilah perilaku para wali. Dan dalam ilmu zahir, dalam pandangan mata, keberanian Yai Musta'in Romli ini luar biasa. Luar biasa. Ini luar biasa. Tinggalan-tinggalannya tidak ada satupun yang menyalahi ajaran ahli sunnah wal jamaah.
Artinya nek tok cara teorine Mbah Wahab sing kang wingi dipun criosaken Yai Mujib, Gus Mujib. Politik iki kaya rodo. Politik niku ban jaba. Dadi yo nabrak telek, nabrak batang, nabrak jegelongan. Tapi ban jerone utuh. Torekohe tasih utuh. Tinggalanipun universitas kita tasih utuh. Dzurriyah-dzurriyahipun kita tasih utuh dateng ahli sunnah wal jamaah. Padahal nek cara teori ngoten. Nek mboten saking kuat GPS pun mesti mengsle kabeh. Gus Mujib niku teng pundi-pundi ngetril. Nggih. Tapi wangsul nggih mulang ngaji dateng pondok. Ban jabone niku ngetril, ban jerone tetep ngaji teng Malang. Niku artine napa? Ya bahwa sing liyane iki mek ban jaba lah. Sing wantun dadi ban jaba niku ora kabeh wong. Ana sing dilokno saithik ngono pun mengkereti. Alah, wong NU melu PDI. Wong NU melu Demokrat. Wong NU yo PKB. Wong NU yo P3. Mboten. Alah wong kon gak ro GPS ya arep lapo. Akhirnya begitu seluruh gerakannya Nahdlatul Ulama, sistem penataan tahun 71 sampai 81 sampai asas tunggal Pancasila. Ya mustahil iki ibarat ana wong bangun jembatan nih. Sing ngedang-dangi ben banyune Pak Harto niku mboten glondong mriku. Ya mustahil sing ngedang. Aja. Cek tau NU cek dadi sik. Itu gerakan ya mustahil. Sing wani ngono sapa? Mula cara wong Jawa niku nek wedi aja wani-wani, nek wani aja wedi. Lho niku la khaufun alaihim walahum yakhzanun. La khaufun alaihim walahum yakhzanun niku sifate wali. Inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yakhzanun. Dadi nek ana wong isih wedi-wedi niku ya urung patek wali. Wedi rabi meneh ngono ya urung patek wali. Lengge, la khaufun alaihim walahum yakhzanun. Betul, ampun. Niki kula iso diteror iki ngene iki. Nggih, kula barang niku ya wedi soalé. Sakjane kula wani. Wani ning bojo kula luwih wani dadi kula mboten sida. Lho nggih. Jadi wali niki la khaufun alaihim walahum yahzanun. Makanya orang-orang yang punya watak la khaufun alaihim walahum yahzanun bukan karena ngawur, tapi karena memang GPS-nya hidup. Dan menghidupkan GPS niku wonten disiplin ilmunipun, naminipun ilmu tasawuf. Cara mriki ilmu Thariqah. Mula ilmu thariqah niku ngulangi download. Ana ya Allah sikile minggu ngiwo. Ya Allah. Putar ya. Niku. Nah, akhirnya hari ini nggih amit jaya. Bahkan bangsa ini juga berhutang kepada ulama-ulama tasawuf. Dihutang. Paling gampang niku khol niki mawon pun ngutangi negara bangsa luar biasa. Khol niki investasi yang luar biasa yang diberikan oleh para ulama terhadap bangsa niki. Khol niku lak ngurusi tiang sedo. Lah nek urusan tiang sedo niku urusane kalih kuburan. Kuburan niku jelas dalile fazuruha parani. Tapi teng kuburan niku wonten ndongake walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Generasi belakang ini mendoakan yang lebih dulu yang bawa iman. Loh, apa ngono tok? Tidak bisa. Di tangan para ulama ini menjadi mekanisme sosial. Ada social engineering.
Namine napa? Khol. Khol niku bagian dari social engineering, religious engineering supaya napa? Anak putu sing teko wadoh king-wingking niku masih tetap bisa mendoakan. Kalau tidak bisa tidak dibikin khol tahunan, yang bisa mendoakan orang tua hanya yang ketemu matine. Sing ketemu telung dinane, petang dinane, 40 harinya. Yang tidak ketemu rutinitas kematian harian dan mingguan tidak bisa mendoakan karena jarak yang jauh. Karena jarak yang jauh, anak mungkin masih bisa mendoakan orang tua terhadap bapaknya. Tapi terhadap simbahnya belum tentu. Karena jarak yang panjang dari waktu yang terlewat. Itu simbah gitu ya. Buyut. Bahkan kadang buyutnya itu serang ngerti jenenge sapa, kuwi ndak tahu sudah. Apa meneh canggah. Lagi di atasnya wareng. Di atasnya lagi udek-udek. Di atasnya lagi gantung siwur. Di atasnya lagi tarangan bodol. Di atasnya lagi gedebok bosok. Udah bisa. Maka agar jarak yang jauh ini tersistematikasi ngono ya. Kenapa Gus Mujib? Terus ngoten ta? Tersistematikasi tetap bisa mendoakan, maka kemudian dibikin tahunan. Akhirnya kemudian cucunya Yai Mustain yang tidak menemukan pas beliau meninggal tetap bisa mendoakan. Buyutnya tetap bisa mendoakan, bahkan terhadap Kiai Romli, bahkan terhadap Kiai Tamim masih bisa mendoakan. Karena apa? Karena mekanisme tahunan memungkinkan seluruh anak cucu sebagai bagian dari walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Loh akhirnya ini jalan. Begitu perasaan itu hadir, maka kemudian kuburnya dihadiri, didatangi, didoakan. Apa yang terjadi? Mekanisme itu membangun mekanisme sosial yang sangat luar biasa. Khol dilakukan tahunan. Kalau sudah seperti itu, roda ekonomi berputar. Nek empun khol niku bakul laro manis teko, bakul tahu teko, bakul soto dok teko, bakul martabak teko, datang semua. Apalagi kalau pas mulutan itu solawatan sealun-alun, bakul slayer laku, bakul sepanduk laku, bakul son laku, bakul nopo terop laku, bahkan gagang pancing niku laku, damel ngibar-ngibar no gendero. Roda ekonomi berputar. Makam-makam para wali menghasilkan roda ekonomi, jual nasi laku, tukang ojek laku, bahkan copet bisa hidup di situ. Akhirnya ekspedisi bis juga jalan, PO kendaraan jalan. Setelah itu apa? Mekanisme itu menghasilkan kerinduan tahunan, kerinduan kepada sosok guru yang telah tiada, kecintaan terhadap tanah di mana para guru disemayamkan. Menghasilkan apa? Rasa cinta terhadap tanah-tanah di mana gurunya disemayamkan. Kalau itu merata seluruh Indonesia, maka rasa cinta terhadap tanah air akan terbangun dengan sendirinya. Nek wis ngono iki negara utang iki. Utang. Nggih, utang. Dan orang-orang toreko itu enggak ribet. Karena apa? Pun dingendikake kali Gus Mujib, ojo pisan-pisan gething karo takdire Gusti Allah. Wong toreko itu setiap hari, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman. Gimana. Lah itu perintahnya sapa? Ya itu perintahnya Gusti. Itu kan perintah Allah. Karena apa? Al-Quran sebagai guidance manusia sampai akhir zaman dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebut asma Allah, sebut. Ya disebut aja, sebut ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wah, itu menghasilkan disiplin ilmu yang luar biasa.
Nah, menyebut-nyebut asma Allah ini menghasilkan sumber wong digedhuk, digali terus menghasilkan sumber. Sumber pertama apa? Ar-Rahman. Ar-Rahman itu adalah rasa belas kasihan Allah terhadap makhluknya baik di dunia maupun di akhirat. Lho nek wis gitu kan menghasilkan orang yang luas pikiran dan cakrawalannya berpikir. Karena kesadaran bahwa kasih sayang Allah itu di dunia dan di akhirat, maka apapun yang ada di muka bumi, jarine wong Jawa, sak kurepe langit, sak lumahe bumi, tidak ada satupun yang terlepas dari rasa belas kasih Allah. Jadi nek delok apa-apa ya nyaman. Ana singa gitu, mangan wedhus ya panjenengan wong singa niku panjenengan ya wayahe mangan wedhus, tidak ada hukumnya di hadapan Allah. Ketika mangan celeng ya sudah, memang di hadapan Allah celeng itu bisa dimakan singa. Ndak kemudian kita emosi, kambingku dimakan, kenapa nggak makan celeng? Di hadapan Ar-Rahman celeng dan kambing hukumnya sama di hadapan singa. Persis kayak kita marah gara-gara singa itu makan kambing, tapi kita lupa setiap hari kita juga makan kambing. Kita lupa bahwa setiap hari kita juga makan ayam. Loh, apa bedanya? Bedanya kita pamit sama yang punya. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kalau kasih makan singa nggak perlu bismillah, wong berapa lu. Makanya kalau ada kepala kambing dimasukkan ke dalam sungai nggak usah ribut, karena ikan nggak butuh bismillah. Iku musyrik, cari sapa wong iwak ra butuh bismillah. Makanya ulama-ulama toreko nggak pernah ribut iki sajen musyrik. Ora, wong tikus lho ora butuh bismillah, masih tikus ya doyan sego. Masih laut ya doyan bebek mentah gua laut, wong iwake bendino diambil, mosok ora tau dikei mangan. Nek bendino ngekei mangan kita nggak kuat, maka setahun sekali dikei mentok, dikei bebek. Perlu disembelih? Nggak usah, wong ikan hiu kalau makan bebek nggak perlu dipotong. Orang-orang ini jembar, lihat apapun itu tenang. Lihat orang Yahudi, nggak usah ribut, hancurkan Yahudi. Enggak, wong di dunia kita sama-sama dapat kasih sayang Allah. Makanya orang Islam bisa bekerja sama dengan orang Yahudi. Kapan? Ya kalau pergi haji. Yang nyiapin pesawat orang Yahudi, karena yang ngurusi pesawat itu Yahudi, baik Boeing maupun Airbus. Makanya kalau Yahudi sampean matiin semua, sampean pergi haji ngelangi. Lah jembar. Makanya di mana ada orang toreko kok petita-petiti. Enggak. Liane Allahu Akbar. Orang-orang toreko Allah Akbar. Tenang. Orang-orang toreko itu tenang hatinya. Makanya Syekh Abdul Qadir itu tenang. Lihat anak kecil gitu, ya Allah ini anak masih kecil, dosanya pasti belum banyak. Saya udah tua, pasti dosanya lebih banyak. Anak ini pasti lebih dekat kepada Allah daripada kita yang dosanya lebih banyak. Lihat orang tua, ya Allah ini orang tua, pasti pahalanya lebih banyak. Kita yang masih muda pasti pahalanya belum banyak. Orang yang pahalanya lebih banyak pasti lebih dekat kepada Allah. Delok wong dablek, ya Allah iki wong dablek, jangan-jangan besok dia jadi lebih daripada saya nanti tuanya lebih dablek dari dia. Wong sakniki kathah wong tuwek luwih dablek. Enome gak tahu pacaran, suwen nang pondok, begitu tuwek sakanane digrayangi. Ya ini aku beling telat. Dongke. Nek delok wong kafir, Syekh Abdul Qadir ngulangi, ya Allah iku ana wong kafir, jangan-jangan besok dia menjadi mukmin, malah kita yang menjadi kafir. Maka kembalikan semua kepada Allah. Lu makanya orang-orang yang dengan basic Indonesia ini kuat. Kenapa? Karena basicnya adalah Torekoh, dan Torekoh di Indonesia terpusat di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Mula NU niku nampa wong napa mawon iso jembar. Cingkrang monggo, gak melok ya monggo. Ora ribut perkara jenggot, ora ribut sudah. Yang lain nggak bisa menerima karena sempit. Loh kok bisa sempit? Lah bismillahnya hilang.
Kalau baca Fatihah bismillahnya hilang. Akhirnya kehilangan kurikulum dasar bagaimana membuat hati menjadi luas. Mula wong nek Fatihah bismillah hilang biasanya kaku-kaku atos. Lho kula wonten ngomong ngeten niki soal niki intelektual sedaya. Yang paham tentang social engineering. Nek kula ning ngaji santri-santri wis tak normal bismillah. Wow. Lho ini penting dipahami. Makanya kita jangan heran orang-orang yang keras-keras ini, sampai lihat di Afghanistan, di Suriah, di mana yang keras-keras itu rata-rata kalau baca Fatihah bismillahnya hilang. Di Indonesia langsung alhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada bismillahnya, mesti atos. Rom, bisik. Delok wong sholawatan. Delok ngelihat sesajen. Tendang. Keras-keras orang ini. Kula pun duwe hasil penelitian. Wong-wong sing atos-atos iki sing nek maca Fatihah bismillah ilang. Nggih. Wong ora kelas. Dan atas-atas. Begitu. Nah itu terjadi, lihat apa saja dia emosi. Dan ini sekarang kan ono tumpeng emosi, ono wong tahlilan emosi, ono wong pujian emosi. Ini rata-rata bismillah hilang. Nah, orang-orang toreko bisa memahami ini semua, makanya biasa aja. Biasa aja. Oh iya ternyata memang dawuh mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin itu benar-benar dawuh yang luar biasa. Karena khairan di situ itu nakirah. Siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, dia dikasih ngerti dalam urusan agama. Lah khairan di situ itu nakirah. Khairan itu kalau nakirah maknanya khairan kamilan, kebaikan yang sempurna. Lah manusia nggak bisa sempurna. Kalau baik tetap nggak bisa sempurna. Yang bisa sempurna hanya Allah. Manusia nggak bisa. Gimana manusia sempurna itu baik? Sebaiknya apa sendirian enggak bisa. Ini ngaji ini baik enggak? Ya. Pengajian ini baik enggak? Nah, kalau pengajian ini baik, yang paling baik siapa? Ya ini. Gus Mujib yo kalah, Gus Mujib mah apa? Mau nyekel mic emek dilu kula wis suwe wong karena ini orang baik. Biasa, seorang baik itu ya begini. Acara itu enggak mulai kalau yang baik itu belum datang. Ngomongnya orang baik. Makanya kula niku mboten lungguh teng mriku. Lu ngadeg teng mriki. Nek ngelungguh teng mriku ndak jelas bedanya baiknya saya apa Gus Mujib. Nah, kalau saya di sini tahuan ini loh yang paling baik. Loh, pengajian ini yang baik, tapi saya yang paling baik. Tapi saya nggak boleh mengatakan saya yang paling baik, nggak bisa. Karena kebaikan itu tidak bisa berdiri sendiri. Saya terlihat baik di sini karena apa? Ya karena Gus Mujib. Karena beliau mengundang saya. Kalau saya nggak diundang, saya nggak terlihat baik di sini. Lah kalau sudah gitu baik mana? Saya apa Gus Mujib? Nggak, sudah ribut. Saya sama Gus Mujib bisa WA-an. Terus telek, bisa ngono. Itu baik baru 2 orang sudah ribut. Apalagi kalau penjenengan semua itu ikut bilang saya yang baik Kiai. Lah kenapa? Karena saya mau datang. Kalau saya nggak datang Kiai bukan pengajian. Lah apa? Cek sound udah susah. Loh, baik itu nggak bisa berdiri sendiri. Makanya orang baik jangan selalu mengatakan paling baik. Makanya Islam ini terkait semua. Makanya kiai-kiai itu yang memahami konsep ini hatinya jembar, tenang. Masjid itu baik, tapi kebaikan masjid itu menjadi lebih baik kalau ada kipas angin. Kipas angin itu yang bikin mas pion. Lah makanya ulama-ulama itu nggak bisa misalkan ini dunia, ini akhirat. Kata siapa? Tiba-tiba dengan bangga mengatakan ini urusan akhirat, ini urusan dunia. Akhirat itu lewat dunia. Sholat itu akhirat tapi lewat dunia. Nah kadang orang itu ngurus sholatnya, dunianya nggak diurus karena wedi kedonyan.
Makanya kalau ada pertanyaan limadza ta'akharal muslimuna wa taqaddamal akharun, ya karena Islam itu ngurus agamane, koncone itu ndak diurus. Salat. Lho salat itu akhirat. Wong itu perintah kok. Mahwal Islam. Anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus sholata. Salat itu akhirat. Tapi salat itu nutup aurat. Aurat itu ditutup oleh kain. Kain urusannya pabrik kain. Lah sampean ngurus salatnya, pabrik kainnya nggak diurus. Jadi agama diurus tapi temannya nggak diurus. Yai Mustain sudah memulai itu. Lah sampean ngopo mundur? Dikit-dikit takut, ketemu Cina wedi. Apa ya men? Ini jangan-jangan ini kafir. Apa men? Murid Yai Mustain penakut. Makanya Yai Mujib kendel. Dengan siapapun beliau ketemu. Ono tahu pengajian ra nganggo kupluk, berani. Kupluk Bali. Jadi yang mewakili. Nah, agama itu punya teman banyak. Syahadat itu temannya banyak, walaupun wakafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah, tapi di situ terkait dengan huruf-huruf, tulis menulis, kalimat per kalimat. Itu kaitannya dengan apa? Sekolahan terkait dengan perguruan tinggi terkait dengan lahan terkait dengan negara. Lah ini nggak diurus syahadat itu. Sholat itu bikin masjid itu bikin tanah itu urusannya BPN urusannya negara. Tanah itu masjid itu bikin bangunan, urusannya batu pasir jadi satu karena ada pabrik semennya nggak diurus karena alasan itu dunia. Lah dunia gimana? Puasa itu agama tapi urusannya sama makanan. Ada yang ngurus Ajinomoto tok itu loh kaya. Ada yang ngurus Masako tok itu loh kaya. Agamanya, puasanya diurus, makanannya nggak diurus, merconnya nggak diurus, yang ngurus orang lain semua. Anak-anak Undar nggak boleh melupakan itu. Nek sampean melupakan itu, sampean lupa dengan khitoh agama dan dunia. Haji urusannya sama pesawatnya nggak diurus. Loh kok iso? Lah dunia dan isinya ini kan tercipta karena kun. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kun itu dari kana itu wa akhwatuha. Senajan wateke kana itu usil, tapi kana itu dengan teman-temannya. Nah sekarang orang takut, ngurus ini takut. Pengen bangun perusahaan sama bank takut. Bank riba, bank haram. Ya wes mundur tadi petani di kampung sana, terus kemudian kalau mau minum mau sambil mangap itu pas air hujan. Ini nggak diurus. Jadi kalau pertanyaan limadza ta'akharal muslimuna wa taqaddamal akharun nggak diurus. Loh makanya kiai-kiai itu jembar, terbuka pikirannya. Cuman hanya kiai-kiai yang GPS-nya hidup. Kalau kiai-kiai yang GPS-nya hidup itu tahu, oh ini dosa, ini ora, oh ini dosa, ini ndak, oh ini dosa, ini ke depan itu dunia seperti ini. Itu berani karena GPS-nya hidup. Makanya para wali-wali ini termasuk siapa? Nabi Khidir itu tahu GPS-nya perahu itu akan diambil sama penjahat. GPS-nya anak itu pasti akan menyengsarakan orang tuanya. Itu kalau ndak ini. Loh. GPS-nya nasib emas itu akan dicuri oleh orang. Walaupun dia di depan mata itu merah karena nggak kasih minum, tapi dia diselamatkan karena apa? GPS ke depannya di situ ada emas. Nah sekarang nggak ada yang GPS-nya hidup, makanya GPS-nya mati kabeh mulo apa dihitung. NU 100 tahun seperti apa? Lah nek GPS-nya urip wis enten meneng ae rasa ribut. Sesuk presidennya ini udah usah dirancang ke saiki, GPS urip. Nah itu dulu pekerjaan Rois Am. GPS-nya hidup, wali-wali itu GPS-nya hidup. Sekarang tinggalannya Yai Mustain kita bisa lihat. Jadi, nah itu kan semua akhirnya menghasilkan siklus kehidupan.
Akhirnya luas Ar-Rahim, tidak pernah menyalahi Ar-Rahman, akhirnya ketemu dengan Ar-Rahim yang punya belas kasihan di akhirat. Tok, alhamdulillahi rabbil alamin. Itu bukan Rabbil Amrikiyin, bukan Rabbil Afrikiyin, tapi Rabbil Alamin. Maka Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman itu punya belas kasihan terhadap dunia dan akhirat. Nah, Ar-Rahim itu urusannya besok, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya sudah ibadah aja. Dan ibadah itu tidak kemudian mutlak absolut, itu enggak. Ibadah itu enggak mutlak absolut pasti, itu enggak bagi manusia. Karena apa? Karena ibadah itu ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ibadah itu husnudzon. Wong sama-sama enggak lihat kok. Kita sholat itu husnudzon, bahwa kita merasa dilihat Allah. Apakah kita lihat Allah? Ya enggak, wong semakin khusyuk malah suara jam semakin kedengaran kok. Semakin, makanya ada yang latihan dasar sampai Allah. Ini bot-botnya kepingin ibadahku khusyuk, tapi semakin itu dilakukan suaranya semakin masuk. Allahu akbar. Ini wajhatu wajhiyah. Tapi begitu bakso lewat tambah nyaring. Ding ding ding, bakso. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Suwe kenapa ndak kulu aja. Ini khusnudzan. Kenapa? Karena semua tidak ada satupun yang langsung berhadapan dengan Allah. Makanya orang kalau rajin beribadah semakin kuat husnudzonnya. Maka menjadi aneh, semakin orang rajin beribadah kok kualitas suudzonnya semakin kualitatif, ini menjadi aneh. Wih ketoke wong iki tambah sregep ibadah, masjid rame, TV ngaji, ngopo. Tapi kok suudzonnya tambah gede orang ini. Ini sajane sholat ngadep Gusti Allah apa ngadep dirinya sendiri. Dan itu tidak terjadi di dalam ulama-ulama tarekah, tetap tenang. Ya sudahlah, wong podo-podo gak ero ae, sudah. Titipno sama yang ero, udah kita titipin aja deh sama yang melihat. Siapa yang melihat? Ya Rasulullah. Rasulullah pernah dipanggil oleh Allah. Jadi Rasulullah itu tahu annaka tarahu. Rasulullah lihat. Makanya setiap ibadah itu kita husnudzon, tapi kita yakin akan diterima oleh Allah kalau kita titipkan sama Rasulullah. Maka sekuat apapun ibadah, kuncinya ada pada sholawat. Makanya Allahumma sholli alaihi wa sallam kama shollaita ala sayyidina Ibrahim. Kenapa pakai Ibrahim? Karena kita menghadap kepada Ka'bah, Baitul Haram. Baitul Haram itu awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Lah yang menemukan itu Nabi Ibrahim. Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimuz sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Petilasan Nabi Ibrahim, petilasan Nabi Ismail, petilasan Siti Hajar, Siti Hawa. Makanya orang NU nggak pernah ribut bedanya makam sama makom. Karena walaupun kita sudah tahu makam Nabi Ibrahim itu di Filistin, tapi kita tetap fawallu wajhaka syatrul Masjidil Haram terhadap makom Ibrahim. Lu sing isih ngurusi ngoten sapa? Ya santri, makom diurusi, makam diurusi. Sehingga masa lalu nggak ada yang hilang. Gitu. Loh makanya kan kita kemudian sholawat itu menjadi senjata kita. Lah iku wong torek sholawat. Kenapa? Sholawat itu 27 jam ibaratnya. Kendaraan yang nggak pernah berhenti. Karena innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Yusollunya itu mudhorek. Mudhorek itu sedang dan terus menerus. Jadi kendaraan itu nggak pernah berhenti sampai kapanpun, jam berapapun, selagi ada sholawat maka seluruh yang terkirim akan sampai. Makanya sholat qodok juga sampai, soalnya dititipkan sholawat. Ning aja sregep-sregep ngono deh.
Itu makanya orang-orang itu tenang karena semua ini ka'annaka dititipkan kepada Rasulullah dan Rasulullah kendaraannya sholawat full time, selalu hadir, selalu berjalan. Mula sampai ono sholat fida itu santri nggak pernah ribut. Wong sholat fida pun dititipke ke Kanjeng Nabi. Loh, kodok nopo? Maka sampai ada itu haji outsourcing ada. Nggak ada kan haji outsourcing disewakan joki itu ada. Nggak apa-apa, wong tetap mau sholawat tetap bergerak 27 jam. Makanya ndongakno apa? Wis to nek dititipno sholawat pasti nyampe. Wong sholawat iku kendaraan sing langsung dijalankan oleh Allah, oleh malaikat. Lah ora kok ribet. Makanya kita ini mosok mendino titip kok tidak kenal. Makanya tradisi tasawuf mengajarkan bagaimana kita kenal sama Rasulullah. Hasilnya maulid Nabi, Isra Mi'raj napa. Jadi maulid Nabi itu bukan peringatan lahirnya, tapi agar kenal kepada Rasulullah, karena hakikat manusia selalu nitip pada Rasulullah. Nah, itu makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tolong ihdinas siratal mustaqim. Lah siratal mustaqim itu ada siratal ladzina an'amta alaihim, ada jalannya orang-orang yang sangat banyak yang di situ menghasilkan sanad ilmu, akhirnya kesadaran bahwa kita menjadi orang beriman karena ada jasa orang lain. Tenang hidup kita. Ayo. Yang tidak mengenal bismillah tadi itu ya wis langsung ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini tidak mengenal siratal ladzina, itu nggak kenal. Dibicarakan tapi dia nggak mau menggunakan alladzina sebagai jalan menuju siratal mustaqim. Makanya hari ini kita tenang. Akhirnya apa yang dikerjakan oleh para wali yang membawa Islam ke Nusantara ini menjadi tenang, menjadi jalan. Karena kita ini semua adalah penerus para wali yang membawa Islam ke Indonesia itu wali, tapi sering digugat. Kenapa yang ke Afrika panglima perang? Kenapa yang ke Eropa panglima perang? Kenapa yang ke Indonesia kok wali? Maka banyak sekali yang menggugat para wali. Kenapa mereka gugat para wali? Karena memang mereka Islamnya bukan dari jalur para wali. Jadi tenang aja, makanya nggak mau ziarah. Wong mereka jalurnya beda dari jalur Wahabi. Tapi bukan Wahab Hasbullah, tapi Muhammad bin Abdul Wahab. Inilah. Indonesia itu dulu Hindu itu kasta tertinggi yang boleh ngomong agama itu adalah kasta Brahmana. Brahmana itu boleh ngomong agama, di bawahnya nggak boleh ngomong. Kasta kesatria para raja nggak boleh ngomong. Wesya pegawai negeri nggak boleh ngomong, apalagi sudra. Sudra itu isinya pedagang sama petani. Pedagang juga nggak boleh ngomong agama. Makanya kalau ada yang mengatakan Islam disebarkan oleh saudagar, ini orang ahistoris dan kontra metodologi. Makanya santri mengatakan dari para wali, karena yang imbang dengan Brahmana itu adalah wali yang la khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka pengislaman di Indonesia adalah pengislaman yang sangat berani. Allah sebut pangeran, nggak apa-apa, berani wali ini. Karena GPS-nya tahu 500 tahun ke depan yang menang pangeran itu Gusti Allah. Pangeran-pangeran yang lain hilang. Syekhun ustadzun disebut kiai. Kenapa wali itu berani? Karena GPS-nya wali tahu 500 tahun ke depan yang menang adalah kiai haji. Kebu kiai selamat, tombak kiai pleret hilang dengan sendirinya. Tilmidun muridun dengan santri. Makanya sampai sekarang itu menjadi kebiasaan kita di hari ini. Hondamu apa? RE King, biasa, nggak marah dia. Walaupun RE King disebut Honda, orang nggak marah. Sama dengan kiai disebut apa? Syekhun ustadzun disebut kiai. Tuku aqua, metune ades, nggak apa-apa, biasa aja. Bahkan ibu-ibu kalau lebaran bungkusnya kongguan isinya rengginang, nggak apa-apa. Nah itu wali. Nah wali ini melakukan pekerjaan-pekerjaan, ditanya, lu referensinya apa? Orang-orang yang bertanya itu, yang ilmuwan, referensinya nggak ada, buktinya nggak ada. Wali kok takoni bukti? Wali itu download.
langsung online dengan cloud-nya Allah, namanya Lauhil Mahfuz. Cloud ini kan sudah dikenal sebelumnya. Orang Yahudi Nasrani menyebutnya Tabut Sulaiman, orang Yunani menyebut kotak Pandora, orang Jepang menyebut kotak Doraemon. Nah, kita menyebut Lauhil Mahfuz, itu cloud, kotak segala tahu, makanya enak. Nah, akhirnya tahu. Begitu Indonesia udah seperti ini, para wali melakukan pekerjaan-pekerjaan yang biasa, sholat, sembahyang, musola, langgar. Tapi yang tersulit adalah bagaimana membangun persepsi bahwa Islam itu bisa hadir bukan sebagai pemacah, tapi sebagai pemersatu. Karena di sini sudah ada Bhinneka Tunggal Ika, jangan sampai kemudian Islam memecah kembali. Padahal Islam itu wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, persatuan itu menjadi sesuatu yang luar biasa di dalam Islam. Maka konsep yang dipakai bukan muslim kafir, perbedaan bangsa, perbedaan suku, perbedaan agama, ini disatukan oleh konsepnya Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Konsep ra'iyah inilah yang akhirnya diterapkan untuk mengikat perbedaan bangsa, suku, agama ini dalam satu ikatan saling bertanggung jawab. Konsep ra'iyah ini yang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Tidak ada. Nah, itu makanya kita ini jadi ra'iyah. Makanya kita ini bukan people, bukan Vox Populi, Vox Dei. Vox Populi, Vox Dei adalah suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia mayoritas, diktator, khilafah nggak bisa, karena khilafah itu kalau sudah kuat diktator. Makanya berlaku di Indonesia adalah konsep ra'iyah atau rakyat, sehingga semayoritas apapun kaum muslimin tidak akan pernah menjadi diktator mayoritas. Inilah yang akan menjamin kehidupan masa depan. Bagaimana Arab satu bangsa bisa pecah menjadi puluhan negara, Eropa satu bangsa bisa pecah menjadi puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Ini konsep ra'iyah. Jadi yang dilakukan oleh Kiai Mustain dengan membangun hubungan dengan negara, hubungan dengan dunia internasional, tidak lain dan tidak bukan adalah kontribusi yang harus dilakukan untuk menjaga konsep ra'iyah agar tidak terpecah belah. Nah itu Pak Harto itu menjaga ra'iyah karena Pak Harto mandataris MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Menjaga rakyat adalah kewajiban seluruh warga bangsa. Nah itu yang kadang kita lupa hari ini. Makanya bangsa yang berbeda-beda bisa bersatu karena konsep rakyat. Jadi kalau kemudian para raja menyerahkan daerahnya, kita membangun pesantren dengan menjaga konsep ini, makanya ini tidak lain tidak bukan adalah demi konsepnya Rasulullah yang sudah diterapkan di Indonesia. Makanya kalau ada kiai toleran itu bukan karena demokrasi. Kiai kok bisa menerima perbedaan bukan karena belajar demokrasi, tapi karena memahami konsep ra'iyahnya Rasulullah, di mana manusia bisa berbeda agama tapi saling bertanggung jawab, bisa berbeda suku tapi saling bertanggung jawab. Nah itu yang terjadi, yang kadang sekarang orang udah mulai lupa. Makanya agar ini tidak pecah, makanya kiai itu selalu menjaga persatuan. Agama selalu dijadikan landasan untuk mempersatukan orang. Agama mengajarkan makan, kiai mengajarkan makan bersama-sama, ingkungnya satu, tumpengnya satu, agar makan menjadi landasan kebersamaan. Berdoa itu adalah perintah Allah, hablillah, maka jadikan sarana untuk tidak tafarruq, untuk tidak pisah-pisah. Maka doa bersama bareng-bareng, 1, 2, 3, jadi istighosah. Dari mana lahirnya istighosah? Ya dari Darul Ulum. Sumber istighosah itu dari mana kalau bukan dari Yai Mustain Romli yang memperkenalkan istighosah kubro apa di sini. Untuk apa? Itu tadi untuk agar doa yang tadinya sendiri-sendiri menjadi sarana persatuan.
dilakukan di alun-alun, mobil laku, apa aja laku, kuburan laku. Selalu orang mati mengajak kebersamaan 3 hari sampai 7 hari sampai di kuburannya. Akhirnya sekarang begitu konsep ro'iyah ini menghadapi tekanan dari problem politik internasional, maka kemudian jangkar persatuan harus dipisah. Maka doa dikatakan bid'ah, mulai sendiri. Akhirnya ngene tok. Ziarah kubur bid'ah, musyrik. Akhirnya kebersamaan hilang, sholawatan tidak ada bersama-sama hilang. Maka orang-orang dengan konsep non ro'iyah selalu mengatakan seluruh kebersamaan adalah bid'ah. Dan kiai tetap dibatasi. Sekuat apapun kiai pidato, itu ada kiai pidato yang sakti. Kalau saya ini nggak sakti. Kenapa? Karena bisa diprotes. Udah kiai cukup, bisa. Tapi ada kiai yang nggak bisa diprotes. Siapa? Kiai kalau lagi khutbah Jumat, wah itu menangan itu. Wah, saono sing wani protes. Sudah kiai ndak. Maka agar kiai itu yang khutbah itu tidak mutlak dan absolut, tidak semena-mena, maka para santri, para ulama mengajarkan dan mensarankan, mensyariatkan sholat Jumat khotibnya harus pakai tongkat dan baca teks. Kalau pakai tongkat nggak mungkin maki-maki orang, wong pegang teks. Ittaqullah. Kalau teksnya itu hilang, nggak mungkin berani melepas. Karena pada teksnya dilepas kesebul kipas angin, hilang itu teksnya. Akhirnya santun. Ittaqullah. Akhirnya khotib yang dengan tongkat menjadi khotib yang ramah. Begitu tongkatnya hilang, maki-maki orang. Jokowi, ya sudah. Problem sosiologi dan antropologi sangat kuat diberlakukan di dalam Islam. Makanya dengan keberadaan Nahdlatul Ulama, dengan ulama-ulama thariqah, bangsa ini selamat dari gerakan-gerakan radikalisme atau gerakan-gerakan black market religion atau pasar gelap agama. Amma ba'du. Muqaddimah ngaji selesai. Terus sana sesuk meneh ya. Semoga-moga sedaya barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing sepuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبي Allah